Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 1199. Kalau saja Zuo Qiu berasal dari kekuatan lain, Luo Xiu mungkin tak akan peduli dan enggan meladeni perdebatan sia-sia yang hanya didasari ego pribadi. Namun, karena lawannya berasal dari Sekte Suci Sentian, maka masalah ini tak bisa dianggap remeh. Kenapa, Brother Luo tak berani? Atau takut mempermalukan diri sendiri karena tingkat kultivasinya masih rendah? Sindir Zuo Qiu tajam, tak membiarkan Luo Xiu menghindar. Tenang saja, bagaimanapun juga Anda adalah pewaris wilayah Pedang Wuji, tak akan ada yang menertawakan Anda, lanjutnya dengan senyum mengejek. Mendengar itu, Luo Xiu hanya tersenyum samar. Tepat ketika ia hendak melepaskan roda dewanya untuk membungkam mulut pria itu, tiba-tiba datanglah tekanan spiritual luar biasa yang menyapu seluruh aula. Penguasa kota datang, seru seseorang. Semua kepala pun menengadah, memandang ke arah kursi kehormatan di ujung aula, tempat seberkas cahaya ilahi turun dan membentuk sosok penguasa kota Purba Dahuang. Kini, penguasa kota itu telah mencapai tingkat penguasa bela diri tertinggi. Begitu ia muncul, tekanannya langsung mendominasi seluruh ruangan, bahkan puluhan ribu roda Dewa Kaisar Dewa yang melayang di langit aula tampak bergetar dan seolah memberi penghormatan. Namun yang lebih mengejutkan Luo Xiu bukan hanya kekuatan penguasa bela diri tertinggi dari penguasa kota itu, melainkan 6 sosok lain yang berdiri di belakangnya semua memancarkan aura penguasa bela diri tertinggi. 6 penguasa bela diri tertinggi. Ditambah dengan sang penguasa kota, jumlahnya menjadi 7. Salam hormat, penguasa kota. Keenam penguasa bela diri tertinggi itu memberi hormat dengan membungkuk bersamaan. Menyusul mereka, ribuan kaisar dewa dan kaisar agung di ruangan pun langsung berdiri dan memberi salam yang sama. Dalam suasana yang begitu agung, hanya satu orang yang duduk di atas tahta, dan itu membuat sang penguasa kota merasa puas dan bangga. Meskipun ia baru menembus tingkat penguasa bela diri tertinggi, seharusnya ia belum layak menerima penghormatan dari 6 penguasa bela diri tertinggi lainnya. Tapi sebagai penguasa kota Purba Dahuang, perwakilan langsung dari klan besar Huang, dan keturunan langsung dari leluhur agung Huang, maka penghormatan itu layak diberikan. Silakan duduk, ujar sang penguasa kota dengan suara nyaring sambil menekan tangan ke arah udara. Semua pun kembali ke tempat duduknya, termasuk Luo Xiu. Di hadapan mereka tersedia meja-meja kecil dengan minuman spiritual dan buah-buah langka, posisi duduk pun diatur sesuai kekuatan dan status semakin tinggi, semakin dekat ke kursi utama. Tiba-tiba, Huang Wuji yang duduk di samping Luo Xiu mengirim pesan lewat transmisi suara rahasia, "Brother Luo, hati-hati dengan Zuo Qiu itu." Luo Xiu menoleh sedikit dan menjawab dengan suara kecil, "Kenapa, Brother Wuji?" Ia punya kesan baik terhadap Huang Wuji selain karena namanya mirip dengan Wuji, ia juga adalah teman pertama Luo Xiu sejak masuk ke alam Huang. Kudengar akhir-akhir ini Sekte Suci Sentian mengalami beberapa kejadian aneh. Ada seseorang yang berhasil memanggil tubuh utama Menara Huang. Wajah Huang Wuji menjadi serius. Menara Huang adalah pusaka agung alam Huang yang dulu dimiliki oleh leluhur klan kami. Sejak era purba, meski menara itu jarang dipegang oleh kami, hanya klan Huang yang memiliki metode rahasia untuk memanggilnya. Namun 2 kali terakhir menara dipanggil, kami pastikan itu bukan perbuatan klan Huang. Karena itu, Sekte Suci Sentian menyimpulkan bahwa seseorang yang masuk ke dalam menara saat terakhir kali terbuka, mungkin telah diakui dan memperoleh secercah esensi sumber dari menara. Dan di antara para jenius yang pernah masuk, kau adalah kandidat paling mungkin, Brother Luo. Mendengar ini, sorot mata Luo Xiu pun mengeras. Ia melirik ke arah Zuo Qiu yang duduk tak jauh darinya, dan tiba-tiba ia menyadari bahwa tantangan tadi mungkin bukan hanya provokasi biasa. Kemungkinan besar, tujuan utama pria itu adalah memaksa Luo Xiu menunjukkan roda dewa agar bisa merasakan aura esensi sumber menara Huang yang mungkin tersisa di tubuhnya. Ini tentu mengingatkan Luo Xiu pada beberapa tokoh penting seperti Daoist Qingshan, Hongwu, dan mantan pemimpin kuil Xingtian. Qingshan sudah lama mati di tangannya, dan pemimpin lama Xingtian pun tewas saat berusaha merebut menara Huang. Satu-satunya yang tersisa dan mengetahui kebenaran bahwa Luo Xiu diakui oleh menara itu adalah Hongwu. Selama Hongwu masih hidup, maka rahasia itu selalu berisiko bocor. 2 kali aku mencoba memanggil menara Huang, dua-duanya digagalkan oleh penguasa bela diri tertinggi Huang dan Sekte Suci Sentian. Kalau mereka tahu aku yang melakukannya, mereka pasti akan melakukan segalanya untuk merebut esensi sumber menara dariku, pikir Luo Xiu. Ia tahu bahwa esensi sumber menara adalah penanda pengakuan menara terhadap pewarisnya, siapapun yang memilikinya bisa menjadi penerus sah menara Huang selama tidak ditolak oleh menara itu sendiri. Sepertinya aku memang harus lebih berhati-hati dan menahan diri, bisik Luo Xiu dalam hati.
Selama ini, jumlah penguasa bela diri tertinggi yang terlihat di alam Huang memang sangat sedikit, jadi ketika 6 sekaligus muncul di tempat ini, itu jelas menarik perhatian semua orang. Salah satu dari 6 penguasa bela diri tertinggi yang berdiri di samping penguasa kota tampak mengenakan jubah khas keluarga Agung Tian Huang, tak diragukan lagi bahwa dia adalah penguasa bela diri tertinggi dari klan tersebut. Padahal selama ini, sejak kematian penguasa bela diri tertinggi Shen Huang, semua orang mengira bahwa klan Tian Huang tidak lagi memiliki penguasa bela diri tertinggi. Ini membuktikan bahwa kekuatan suci seperti Tian Huang selalu menyembunyikan kekuatan sejati mereka. Kalau Tian Huang saja begitu, tentu kekuatan suci lain pun pasti serupa. Bahkan wilayah Pedang Wuji pun tidak berbeda, banyak yang mengira pemimpin tertingginya hanya berada di tingkat Kaisar 9 Roda, padahal kenyataannya, penguasa tertinggi mereka, Dugu, sudah lama menjadi penguasa bela diri tertinggi dan kini sedang mencoba menembus tingkat puncak penguasa bela diri tertinggi. Selain itu, wilayah Pedang Wuji juga memiliki 5 Kaisar Agung, dan bila dunia Wuji dimensi buatan penguasa doa sejati Wuji ikut dihitung, maka kekuatan tersembunyi mereka sungguh luar biasa. Itu adalah kepala keluarga Tian Huang generasi sekarang. Selama sejuta tahun, ia selalu tampak sebagai Kaisar 9 Roda, tapi ternyata selama ini ia menyembunyikan kekuatan sejatinya, bisik Huang Wuji kepada Luo Xiu dengan suara pelan. Alam Huang ini sungguh luas, benar-benar tempat para naga dan harimau tersembunyi, ujar Luo Xiu dengan anggukan pelan, menanggapi dengan kalimat yang mengambang namun tidak membantah. Tiba-tiba, suara penguasa kota purba menggema mengisi seluruh aula utama, seketika semua percakapan terhenti dan seluruh perhatian tertuju padanya. Alasan saya mengundang kalian semua ke sini hari ini, saya rasa tak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kehadiran kalian untuk mendukung kota purba Dahuang ini membuat saya sangat terharu. Suara dalam dan berat sang penguasa menggema di seluruh aula, namun lawan kita kali ini jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Sekte Iblis dan klan Darah Iblis menyimpan ambisi besar, selama ribuan tahun mereka telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya, dan yang lebih mengerikan, di balik mereka, ada sosok misterius yang mengendalikan semuanya. Bukan hanya alam Huang, 7 dunia penguasa bela diri tertinggi lainnya di alam semesta ini juga tengah berada dalam kekacauan. Kekuatan-kekuatan yang menguasai langit dan bumi telah mulai bergerak, membawa ambisi luar biasa. Ambil contoh alam Huang kita, sepertiga wilayahnya saat ini sudah dikuasai oleh kekuatan di balik Sekte Iblis dan klan Darah Iblis. Pernyataan ini sontak membuat seluruh hadirin para pendekar dan ahli bela diri puncak terkejut dan menunjukkan ekspresi serius. Sepertiga alam Huang telah dikuasai. Kalau bukan penguasa kota sendiri yang mengatakannya, tak ada seorang pun yang akan menyadari skala ancaman ini, dan justru karena tidak menyadari itulah rasa takut makin kuat. Menguasai sepertiga dunia secara diam-diam tanpa terdeteksi. Itu bukan kekuatan biasa, itu kekuatan yang sangat mengerikan. Namun sang penguasa kota tampaknya sudah memperkirakan reaksi ini, ia sendiri mengaku bahwa bahkan ia pun terkejut saat pertama kali mengetahui hal tersebut dari leluhur klan Huang. Karena musuh begitu kuat, maka kita lebih harus bersatu. Jika kota purba Dahuang ini jatuh, maka seluruh alam Huang juga akan ikut runtuh. Ujarnya dengan nada tegas, perang kali ini, kita hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Lanjutnya penuh keyakinan, saat ini yang hadir di sini adalah kekuatan utama dari pihak kita. Kita memiliki lebih dari 10.000 Kaisar Dewa 7 Roda, dan jika ditambah Raja Dewa 5 Roda serta Kaisar Dewa 6 Roda, jumlah pasukan kita bisa mencapai 1 juta. Namun, perang sejati tidak bisa hanya mengandalkan jumlah. Seperti halnya perang antar manusia biasa membutuhkan strategi, begitu juga kita harus memiliki cara untuk menghadapi musuh. Suara penguasa kota menggema kuat di seluruh aula. Semua hadirin mendengarkan dengan saksama, karena yang dibahas bukan hal sepele, ini menyangkut hidup dan mati mereka semua. Dengan lambaian tangan, sang penguasa memunculkan sebuah citra cahaya besar yang terbentuk dari energi spiritual, menggambarkan benda raksasa berbentuk kapal perang yang tampak seperti binatang buas purba, sekilas saja membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Ini adalah kapal perang binatang purba, jangan dikira ini hanyalah alat terbang, ini adalah senjata perang sesungguhnya. Di dalamnya tertanam 3.000 formasi agung, 1 formasi utama dan 2.999 formasi pendukung. 3.000 Kaisar Dewa 7 Roda yang mengendalikannya bisa memunculkan kekuatan setara dengan Kaisar 8 Roda Puncak. 8 Roda Puncak, semua orang terperangah. Antara Kaisar 8 Roda biasa dengan yang tingkat puncak, perbedaan kekuatannya sangat besar. 1 Kaisar 8 Roda Puncak bisa dengan mudah membantai yang biasa. Jika 3.000 Kaisar Dewa 7 Roda bekerja sama lewat formasi pun hanya bisa menandingi Kaisar 8 Roda tahap awal atau menengah, tetapi dengan bantuan kapal perang ini, mereka bisa mencapai tingkat puncak. Itu sungguh luar biasa. Namun semua juga tahu bahwa kemampuan maksimal kapal perang ini tetap bergantung pada kekuatan 3.000 pengendali utamanya. Jika para Kaisar Dewa itu hanya rata-rata, maka kekuatannya juga terbatas. Tapi jika mereka adalah elit, maka kekuatan kapal pun akan melonjak tajam.
Dan kapal seperti ini, kami punya 100. Penguasa kota kembali mengguncang semua orang dengan pengumumannya. 100. Astaga, inilah kekuatan sejati klan Huang. 100 senjata perang sekuat ini. Banyak kaisar dewa dan bahkan kaisar agung pun terkejut bukan main. Kaisar 8 roda biasanya dipandang jauh di atas para kaisar dewa, tetapi kapal ini memberi para kaisar dewa kemampuan untuk membunuh bahkan kaisar 8 roda. Seorang penguasa bela diri tertinggi yang duduk di dekat penguasa kota segera bersuara, namun jumlah kaisar dewa 7 roda sepertinya tidak cukup untuk mengendalikan 100 kapal perang itu, bukan? Ini memang kelemahan nyata. Jumlah minimal untuk setiap kapal adalah 3.000 kaisar dewa 7 roda, dan secara total, yang hadir pun belum mencapai 20.000. Artinya paling hanya bisa mengoperasikan 6 hingga 7 kapal, selebihnya tak berguna. Haha, dan inilah bagian menariknya, jawab penguasa kota sambil tersenyum. Mengoperasikan kapal dengan 3.000 kaisar dewa 7 roda hanyalah salah satu metode. Jika jumlah mereka kurang, kita bisa menggantinya dengan kombinasi kaisar dewa 6 roda dan raja dewa 5 roda. Contohnya, satu kaisar dewa 7 roda memegang formasi utama, didukung oleh 3.000 kaisar dewa 6 roda dan 30.000 raja dewa 5 roda, mereka tetap bisa mengaktifkan seluruh kekuatan kapal perang ini. Dan jika masih kurang, satu kaisar dewa 7 roda bisa dibantu oleh 100.000 prajurit tingkat 9, asalkan semuanya bersinergi dalam formasi. 100 kapal perang ini, sama artinya dengan 100 kaisar 8 roda puncak. Di medan perang, mereka bisa membantai musuh setingkat di bawah seperti memotong sayuran. Suara dan penjelasan ini membuat darah banyak orang mendidih. Mereka membayangkan 100 kapal perang memasuki medan perang, mengamuk dan menghancurkan apapun yang dilewati. Pemandangan yang luar biasa. Kekuatan klan Huang ini memang luar biasa. Gumam Luo Xiu dalam hati, namun fokusnya bukan pada kekuatan kapal perang itu sendiri, melainkan pada kenyataan bahwa klan ini menyimpan 100 senjata perang sekuat itu. Jelas, benda-benda ini pasti merupakan peninggalan zaman purba, bahkan mungkin sebelum era Taichu, dan telah diwariskan hingga sekarang sebagai bagian dari fondasi terdalam klan Huang. Bersambung.